Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap Ahad sore di Masjid Al-Mu'awanah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah dalam menjalankan ketaatan-ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah menuntut ilmu. Kemarin kita telah membahas tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal, bahwasanya setiap orang juga akan meninggal, dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil innaka mayyitun wa innahum mayyitun dalam surat Az-Zumar ayat 30. Firman Allah, innaka sesungguhnya engkau mayyitun akan menjadi mayit, akan meninggal, wa innahum dan sesungguhnya mereka pun mayyitun akan meninggal. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti di sisi Rabb kalian tahtasimun akan berselisih, saling mendakwa satu dengan yang lainnya sesuai dengan pertanggungjawabannya, berselisih. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggal. Kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ada dalilnya, dan juga secara hissi sesuatu perkara yang terindrai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disolatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Nah, itu semua sudah yakin, ya, sudah terlihat nyata. Kemudian di dalam matanya wan nasu idza matu yub'atsun, dan orang-orang manusia apabila mereka meninggal yub'atsun, mereka akan dibangkitkan. Pembahasannya sekarang adalah beriman kepada hari kebangkitan. Beriman kepada hari kebangkitan. Yang ini adalah tambahan dari al-aslu tsani. Apa? Pokok landasan yang kedua tentang mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil di sana dibahas tentang martabat yang kedua, yaitu al-iman dan rukun-rukunnya. Di antara rukun-rukunnya beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu ini, ya. Hari akhir itu adalah ini tambahan. Dalilnya adalah minha khalaqnakum wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dalam surat Thaha ayat 55. Minha darinya khalaqnakum kami ciptakan kalian, wa fiha dan padanya nu'idukum kami kembalikan, wa minha dan darinya nukhrijukum kami keluarkan taratan ukhra pada waktu yang lain. Di pembahasan ini adalah kembali kepada pembahasan yang lainnya, yaitu apa? Tentang iman kepada
hari akhir. Jadi mengenal Rasulullah mah sudah beres. Ini risalah yang lain, risalah penutup. Ya. Beriman kepada hari kebangkitan, bahwasanya yang dimaksud bukan beriman kepada kematian saja. Karena kita ketahui bahwasanya setiap orang meyakini atas adanya kematian, hingga orang-orang kafir, orang-orang ilhad, orang-orang zindik, seluruhnya mengetahui bahwasanya setiap orang itu mesti mati. Tidak ada yang mengingkari kematian, karena itu adalah perkara yang mahsus, yang terindai, terhisi, yang mahsus. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka beriman enggak terhadap hari kebangkitan tersebut. Ini adalah permasalahan yang diperbincangkan, yang didebatkan, yang diperselisihkan. Antara siapa? Antara orang mukmin dan kafir, walaupun perselisihan mereka tidak bermanfaat. Ya. Itulah perbedaannya. Yang iman mah beriman kepada hari kebangkitan, kafir mah tidak, gitu. Kebangkitan setelah kematian, yaitu apa? Hari kebangkitan itu dikembalikan, dibangun kembali, ya, sebagaimana yang pada asalnya si tubuh itu setelah dikubur hancur, ya, tinggal tulang ekor saja, dibangun kembali, ditumbuhkan kembali seperti sedia kala. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan itu semua. Dikembalikan kepada sedia kala, persis. Kemudian ditiupkan ruh padanya dan bergeraklah, ya, dari kuburnya tersebut, berjalan dari kuburnya tersebut ke mahsyar, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 43, yauma yakhrujuna minal ajdathi, pada hari itu mereka keluar dari kubur-kubur mereka, siraan, dalam keadaan cepat, ka'annahum ila nusubi yufidun, seolah-olah mereka akan menemui berhala-berhala mereka segera. Firman Allah Subhanahu wa taala juga, yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradu muntashir, mereka itu nanti keluar dari kubur-kubur mereka, ka'annahum jaradu muntashir, seperti atau seolah-olah mereka itu belalang yang berterbangan, ya. Kan banyak, ya, banyak manusia pada waktu itu. Muhtaiina ila da'i, tertunduk, matanya tertunduk dan menemui yang memanggil, ya. Tertunduk terhina, ya, seluruh yang menemui kepada panggilan yang memanggil, ya. Dalam surat Al-Qamar ayat 7, tidak ada seorang pun yang berselisih masalah ini. Tidak ada seorang yang membantah, orang-orang yang beriman maksudnya. Dan kebangkitan ini adalah merupakan hak, suatu kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. Barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia itu telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman kepada hari kebangkitan adalah merupakan salah satu dari rukun Islam rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang iman itu oleh seorang laki-laki yang itu adalah merupakan Jibril, kata Rasul,
antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri dan beriman kepada hari akhir. Ini wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, terakhir, dan kau beriman kepada takdir baik dan buruk. Barang siapa yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari akhir, maka dia itu menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, walaupun dia salat, walaupun dia haji, walaupun dia saum, walaupun dia zakat, melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, tetapi apabila dia mengingkari hari kebangkitan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari Islam. Dalil-dalil kebangkitan itu banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum, yang tadi surat Toha, darinya kami ciptakan kalian, yakni al-ard, tanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam sebagai bapak moyangnya manusia, wa fiha nu'iduhu, dan padanya pula, pada tanah, pada bumi, nu'iduhu, kami kembalikan kalian, yakni setelah kematian di alam kubur, kembalikan lagi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya juga nukhrijukum, kami keluarkan kalian, taratan ukhra, pada waktu yang lain. Dan ini nukhrijukum taratan ukhra adalah al-ba'tsu, adalah apa? Kebangkitan. Maka ayat ini dalam surat Toha ayat 55 ini terkandung di dalamnya al-bad'u wal i'adah, mulai penciptaan dan kembalikan lagi penciptaannya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan, padanya dikembalikan, dan darinya juga dikembalikan pada waktu yang lain. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 17 sampai 18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallahu ambatakum, dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah, dari bumi, tatkala dia menciptakan Adam dari tanah, ditumbuhkan. Tsumma yu'idukum, kemudian dikembalikan fiha, padanya, ini dikembalikan yaitu dimatikan di dalam kubur dan dikuburkan. Wa yukhrijukum ikhraja, dan dikembalikan, dan dia mengembalikan kalian ikhraja, dengan benar-benar pengembalian, dikeluarkan kalian dengan benar, hakikatnya pengeluaran. Maksudnya ini adalah al-ba'tsu. Tsumma yukhrijukum ikhraja adalah kebangkitan. Ayat yang tadi nukhrijukum taratan ukhra itu juga kebangkitan. Ya, syahid ayat yang menunjukkan atas adanya kebangkitan. Jadi yukhrijukum ikhraja, dikeluarkan mereka itu dengan benar-benar pengeluaran. Mereka keluar dari kubur-kuburnya dan berjalan ke mahsyar. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 25, fiha tahyawuna, padanya, pada bumi, tahyawuna, mereka hidup, wa fiha, dan padanya juga di bumi itu, tamutun, fiha, padanya di bumi, tahyawuna, kalian hidup, wa fiha, dan padanya juga di bumi, tamutun, kalian
mati, meninggal. Wa minha tukhrajun, dan darinya juga dikeluarkan. Ayat-ayatnya semakna. Ya, ini menghidupkan, ya, menghidupkan di bumi, kemudian padanya juga meninggal dan dikembalikan, dikeluarkan untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan atas adanya kebangkitan. Ini juga merupakan dalil akli, dalil logika dari Al-Quran sendiri, yaitu bahwasanya dia menakdirkan untuk memulai, dan dia mampu, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memulai penciptaan, kemudian mampu juga untuk mengembalikan ke keadaan yang sempurna, dan kemampuan tersebut itu lebih makul lagi, lebih masuk akal lagi. Kalau memulai yang baru saja mampu, apalagi mengembalikan sesuatu yang dulunya ada, lebih mampu lagi tentu saja. Dalam surat Ar-Rum dikatakan, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh, dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya. Wa huwa ahwanu alaihi, nah ini wa huwa ahwanu alaihi, dan hal itu lebih ringan atasnya, lebih ringan. Walahul mathalul a'la, dan baginya permisalan yang lebih tinggi, bis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha aziz dan maha hakim, yaitu yang telah menakdirkan, menghidupkan manusia, mengadakan dari yang tidak ada, mampu untuk mengembalikan setelah kematian. Itu adalah merupakan sesuatu yang min babil aula, ya itu ya tentu saja lebih mampu lagi. Ya, ini adalah dalil sam'i akli, firmannya ada, masuk juga akal. Di antara dalil-dalil atas adanya kebangkitan juga dalilnya apa yang terjadi pada bumi dari kehidupan, kehidupan berupa tumbuhan. Kita lihat, kita perhatikan bumi ini yang kering kerontang, tidak ada tumbuhan padanya. Bumi yang mati, tanah yang mati, tidak ada apapun, tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk-makhluk, semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan ke bumi yang kering kerontang gersang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dari bumi tersebut yang tadinya sudah mati, ya, tumbuh-tumbuhan. Ada binatang-binatang yang hidup. Ketika tadinya tidak ada apa-apa, kering. Begitupun tubuh-tubuh, ya, yang di bumi ini, ya, tubuh-tubuh yang ada di bumi ini, sebagaimana tumbuhan Allah Subhanahu wa ta'ala adakan dari yang tadinya tidak ada, kemudian tumbuh sampai sempurna, ya. Kemudian ditiupkan ruh. Maka itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menumbuhkan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Di dalam surat Fussilat ditegaskan, wa min ayatihi, ayat 39, di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, annaka talor afdha khasyiatan, bahwasanya engkau lihat bumi dalam keadaan kering kerontang, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtaj
ihtazzat warabat. Maka tatkala kami turunkan atasnya air, ihtazzat warabat, bergerak dan berkembang, ya. Innal ladzina ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang tadinya mati tersebut adalah yang bisa menghidupkan dari kematian. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia atas segala sesuatu maha kuasa. Yang telah menakdirkan untuk, yang telah berkuasa, yang berkuasa untuk menghidupkan yang mati, yang menghidupkan bumi yang tadi yang mati setelah keringnya, juga dia mampu untuk menghidupkan tubuh-tubuh yang tadinya sudah mati, hancur, untuk apa? Untuk dibangkitkan lagi. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah pun mampu menghidupkan tumbuhan, makhluk-makhluk yang tadinya di bumi yang kering kerontang, tidak ada apa-apa. Dengan apa? Dengan adanya hujan. Karena sesungguhnya semuanya itu juga menghidupkan yang mati, menghidupkan bumi yang mati, menghidupkan tubuh-tubuh, jasad-jasad yang sudah mati. Ini dalil akli juga, sam'ai akli. Dalilnya ada di dalam Al-Quran, masuk akal. Di antara dalil yang menunjukkan atas adanya kebangkitan juga, jamaah sekalian, bahwasanya kalau di sana tidak ada hari kebangkitan, ya, maka mestilah penciptaan Allah terhadap manusia itu perkara yang iseng. Atau untuk apa kalau tidak ada kebangkitan mah? Di mana di bumi ini, di alam dunia ini seluruhnya hidup, baik yang taat, orang yang takwa, orang yang mukmin kepada Allah, dan di antara mereka juga ada orang yang kafir, orang yang ilhad, orang yang zindik, orang yang takabur, yang bermaksiat. Seluruhnya hidup, kemudian seluruhnya meninggal tanpa orang mukmin mendapatkan sesuatu dari balasannya, ya. Dan orang kafir yang menentang Allah, yang melanggar hukum-hukum Allah juga tidak mendapatkan balasan apapun. Maka ya nanaon itu, ya, tidak mendapatkan balasan. Maka apakah layak Allah Subhanahu wa taala untuk membiarkan manusia begitu saja tanpa membalas kepada orang-orang yang beriman, tanpa membalas kepada orang-orang yang kafir atas kekafirannya, tanpa membalas kepada orang yang berbuat baik atas kebaikannya, orang yang durhaka atas kedurhakaannya? Ini tidak layak terhadap hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Kebijaksanaan itu kan menempatkan sesuatu pada sesuatu, memberikan seorang majikan, seorang bos memberikan reward terhadap karyawan yang berprestasi, memecat karyawan yang melanggar atau menghukum mereka. Betul nggak? Itu hikmah nggak? Itu bijaksana nggak? Kalau sama-sama mah mau rajin mau enggak berprestasi enggak, sarua we gaji teh sama gaji teh, itu mah atuh tidak. Begitupun maka walahul matsalul a'la, maka bagi Allah permisalan yang lebih tinggi lagi, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Dalil tentang adanya kebangkitan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dalam surat An-Najm ayat 31. Dan kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, liyaziyalladzina asa'u bima amilu, supaya dia memberikan balasan kepada orang-orang yang
berbuat keburukan dengan sebab apa-apa yang dia amalkan. Yang buruk dia mendapat balasan dari amalnya. Wa yaziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dengan yaitu surga. Dan hal itu tidak terjadi kecuali di hari kiamat. Begitupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat 21. Am hasiballadzina jtarahu sayyiati. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu menyangka annaj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihat, kami akan jadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal saleh sawaan, sama saja? Mahyahum wa mamatuhum, kehidupannya dan kematiannya, sa'a ma yahkumun, buruk sekali apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka hukumkan. Ya, kalau menyangka apa? Sama saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 28, am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi. Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu seperti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujar. Apakah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang yang durhaka? Kan aneh. Ini pertanyaan yang merupakan inkari, pertanyaan yang mengingkari. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abasan, secara iseng belaka? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Iseng atau kita mah ciptakeun ya unggul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwasanya dibiarkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dulu dia dalam keadaan nutfah dari mani yang dipancarkan, summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa, kemudian menjadi alaqah dan dia menciptakan kemudian menyempurnakannya, faja'ala minhu zawjaini dzakar wal unsa, kemudian dia menjadikan darinya itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah hal itu juga mampu kalau bisa menciptakan dari nutfah, dari apa? Dari air mani, dari setetes air mani menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian jadi tubuh yang sempurna berpasang-pasangan seperti itu. Alaisa dzalika, bukankah kalau begitu juga mampu untuk ayyuhyal mauta, untuk menghidupkan dari yang mati. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada orang-orang yang kafir yang mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang menghidupkan al-idham, tulang, wa hiya ramim, dan sudah hancur, wa hiya ramim, sudah hancur. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, katakanlah wahai Muhammad, yang menghidupkan tulang tersebut, alladzi ansha'aha, yang telah menumbuhkan, awwala marrah, dari mulai pertama kali, wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia terhadap segala sesuatu itu maha menciptakan dan maha mengetahui. Alladzi ja'ala lakum minal syajaril akhdari naro, yang telah menjadikan kalian dari syajaril akhdar,
dari pohon yang hijau, naro menjadi api, fa idza antum minhu tuqidun, dan pada saat itu darinya tuqidun dibakar, kalian membakarnya. Surat Yasin ayat 80. Yang telah berkuasa untuk mengeluarkan api yang bisa membakar dari tumbuhan yang hijau yang basah, mampu, ya, mampu dari membakar tumbuhan yang hijau yang masih basah. Yang mampu atas hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja mampu untuk menghidupkan yang mati. Kemudian itu dalil-dalilnya, berbagai dalil. Di antara dalil-dalil atas adanya kebangkitan adalah berdalil dengan penciptaan bumi dan langit. Maka yang menciptakan makhluk yang besar, ya, yang menciptakan makhluk yang besar dan dia mampu untuk, maka dia mampu untuk mengembalikan manusia. Yang besar saja mampu, ya, langit dan bumi, apalagi mengembalikan manusia dari yang tidak ada, kan kecil. Segimana ukuran manusia seperti itu dibandingkan langit dan bumi, ya. Zat yang mampu menciptakan yang besar tentu saja mampu menciptakan yang kecil, yaitu membangkitkan dari yang sudah hancur, sudah mati. Dalam surat Yasin dikatakan awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Tidakkah yang menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan yang semisalnya? Bala wahwal khallaqul alim. Ya, benar, dan dia adalah yang menciptakan yang maha mengetahui. Dalam surat Ghafir ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Benar-benar penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih agung dibandingkan menciptakan manusia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Maka dalil-dalil tadi, dari dalil akli, dari sam'i dan akli, hal-hal yang lainnya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk membangkitkan yang ada di dalam kubur, yang di alam kubur, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan setiap yang beramal dengan disebabkan amalnya. Jika dia beramal baik, maka baik balasannya. Jika amalnya itu buruk, maka juga buruk balasannya. Maka silahkan kafirlah orang-orang yang kafir, silahkan yang fasik, maka fasiklah dengan itu. Silahkan yang zindik mau zindik, silahkan yang ilhad mau ilhad sekalian. Tetapi apa? Tetapi di hadapan mereka ada kebangkitan. Di sana ada kebangkitan, yang di sana ada balasan dan juga hisab. Adapun orang-orang yang bertakwa, orang mukmin yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya amalan mereka tidaklah sia-sia. Kenapa? Karena di sana ada janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunaikan terhadap apa-apa yang dia amalkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan melipat gandakan dari ganjaran-ganjaran yang telah
dilaksanakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa-apa yang tidak ada dalam sangkaan-sangkaan mereka. Tidak disangka-sangka, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang lebih besar daripada apa-apa yang telah dilakukan. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beriman kepada kebangkitan, dan kita nanti akan masuk kepada pembahasan al-hisab wal mizan, pembalasan, timbangan dan perhitungan dan timbangan, ya, dan timbangan. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Langsung ke ibu-ibu. Besok nanya ibu-ibunya. Ya. Sekalian aja ya. Teruskan. Setelah dibangkitkan, di dalam kita bahasan sekarang aja. Setelah kebangkitan, di dalam matanya wa ba'dal ba'thi, dan setelah kebangkitan muhasabuna, mereka akan dihisab, wa muzzauna bi a'malihim, dan akan diberi balasan dengan amal-amal mereka. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa jaziyal ladzina ahsanu bil husna. Tadi juga sudah disampaikan. Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, supaya dia memberikan balasan kepada orang yang melakukan keburukan dengan apa-apa yang mereka amalkan, wa yaziyal ladzina ahsanu bil husna, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan dengan surga. Surat An-Najm ayat 31 dalilnya. Di antara apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat adalah hisab dan mizan. Hitungan, al-hisab hitungan, wal mizan dan timbangan. Setelah tadi dibangkitkan, ya. Maknanya adalah bermunaqasyah kepada ahlul maksiat. Kenapa kamu begini, ya? Disidang lah, ya. Disidang orang-orang yang maksiat. Dan itu berat. Adapun orang-orang muslim itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, di antara mereka ada yang tidak dihisab. Ya, tidak dihisab. Langsung dimasukkan ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana terdapat dalam hadis 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang gimana? Alladzina hum la yastarikun, yang mereka itu tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak bertatayyur, wala yaktawun, dan mereka tidak diobati dengan besi panas, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Rabb mereka bertawakal. Itu sifat-sifat, di antara sifat di antara sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.
bukan saja meninggalkan yang haram, bukan saja melakukan yang halal, tetapi sudah sampai kepada apa? Sudah sampai kepada tingkatan yang dia meninggalkan khawatir kalau perkara tersebut menghilangkan ketawakalan mereka, yaitu minta diruqyah. Meninggalkan pengobatan di kai karena 99% biasanya sembuh dengan di kai itu. Mereka juga tidak tatoyur, tidak mempunyai kesyirikan yang kecil dengan tatoyur. Meyakini sesuatu yang tidak ada hubungannya, baik yang terlihat maupun terdengar, pada suatu yang menyebabkan keuntungan, keberuntungan, dan kecelakaan, ya, dan kecelakaan. Tingkatannya sampai ke sana. Yaitu mereka tanpa hisab dan tanpa adab. Golongan yang kedua, ada yang dihisab tapi hisabnya adalah hisabnya yang yasir, mudah, ya, mudah. Disidang dengan sidang yang mudah, tidak dicecar dengan pertanyaan, ya. Seperti apa namanya, kalau di dunia itu seperti beda antara pengadilan para pembunuh, para koruptor, para ini dengan pelanggar lalu lintas. Pernah di sidang lalu lintas? Tidak pakai helm, tidak pelanggar lampu, itu gampang di sidangnya. Saya udah nyoba, penasaran, ya. Hari Badar saya datang, udah ngajajar langsung, ya. Apa pelanggarannya? Saya melanggar perbuatan, Pak. Oh ya, 33.000. Beres, bayar. Tok, langsung diketok. Gampangnya gampang, pira 33.000. Dulu duka ayeuna. Ya. Jadi hisabnya tuh mudah, ya. Walahul masalul alam. Nanti permisalan yang lebih tinggi lagi, maksudnya ya perumpamaan nama di dunia apa berbeda pengadilannya, ya. Munaqashahnya itu tidak seribet, ya. Jadi hanya formalitas saja, ya, dihisab seperti itu. Akhirnya mah termasuk dari orang-orang yang berbahagia. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dari kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kembali kepada keluarganya dengan keadaan berbahagia. Keluarganya sudah di surga bareng. Yang ketiga, golongan yang ketiga dari kalangan kaum muslimin nih, yang dihisab dengan hisab munaqashah, rumit, ya. Rumit, berat hisabnya itu. Dan ini berbahaya. Manukis al-hisab adbun. Barang siapa yang dimunaqashah, rumit dan tegang, apa sih ini, maka yang dihisab dengan hisab munaqashah itu adalah merupakan nanti akan disiksa. Ada orang kafir, maka para ulama berbeda pendapat apakah dihisab atau tidak dihisab. Di antara ulama ada yang berpendapat innal kufara la yuhasabun, sesungguhnya orang kafir itu tidak dihisab karena mereka tidak mempunyai kebaikan. Kan orang kafir mau ngapain juga ada gugur atau amalan, kan gitu. Hanyalah dia langsung masuk ke neraka karena tidak mempunyai kebaikan.
Di antara ulama ada yang berpendapat innahum yuhasabun, sesungguhnya mereka itu akan dihisab. Ya. Hisab takrir. Ya, ini amal mereka, kekuburan mereka dihisab karena apa? Karena amal mereka, kekuburan mereka, ilhadnya mereka. Kemudian setelah hisab, dan hisab itu juga merupakan siksaan, kemudian dimasukkan ke neraka. Udah hisab, kemudian ada mizan. Mizan maknanya adalah alat yang gunanya, fungsinya untuk menimbang amalan-amalan hamba. Disimpan kebaikan-kebaikan di salah satu daun timbangannya, dan disimpan keburukan-keburukan di salah satu daun timbangan yang lain. Mizan. Dalam surat Al-Mu'minun, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amalnya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi, ya. Diri-dirinya mereka rugi. Ini adalah timbangan amal. Seperti juga orang yang diberikan catatan amal dari kanan, maka dimudahkan hisabnya. Adapun diberikan dari kiri, maka hisabnya hisab yang sulit, ya. Maka akhirnya siksaan, bahaya baginya, ya. Seperti itu. Selanjutnya dalam matanya, ya, sudah hisab dan mizan. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kufrun, barang siapa yang mendustakan kepada hari kebangkitan adalah kekafiran. Dalilnya adalah za'amal ladzina kafaru alla yub'asu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Dalam surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir telah menyangka alla yub'asu, mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah, bala wa rabbi, benarlah, wa rabbi, dengan ya, dan Rabbmu latub'atsunna, benar-benar akan dibangkitkan, summa latunabba'una, kemudian akan diberikan, dikabarkan, bima amiltum, dengan apa-apa yang kalian amalkan, wa dzalika, dan hal itu, 'alallahi, bagi Allah, yasir, mudah, ya. Siapa yang mendustakan kepada kebangkitan, kafir, karena dia telah menentang terhadap rukun di antara rukun-rukun iman, dan dia telah mendustakan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitabnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang kebangkitan tersebut, Rasul juga telah mengabarkan tentang kebangkitan tersebut, kitab-kitab juga telah mengabarkan tentang kebangkitan. Maka barang siapa yang mengingkari, dia adalah telah kafir. Telah kafir. Tidak ada yang mengingkari kebangkitan kecuali orang kafir. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang kafir. Dan pengingkaran tersebut telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di dalam surat Yunus ayat 53. Yang kedua di dalam surat Saba ayat 3 dan 4. Yang ketiga adalah di dalam surat At-Taghabun ayat 7.
pengingkaran mereka, dan juga langsung bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, hikmah dari dibangkitkan, adanya hari kebangkitan adalah apa hikmahnya? Balasan kepada seorang hamba atas amal-amal mereka. Summalatunabbaunna bima amiltum, akan diberikan kabar, dikabarkan dengan amal-amal kalian, dan akan diberikan balasan atas amal-amal kalian. Selesai ya? Alhamdulillah. Nanti kita masuk kepada al-iman bir rusul. Al-iman bir rusul. Ini juga sebagai tambahan, risalah tambahan ya. Baik. Bismillah Ustaz, apakah bila tidak arti yang Quran suratnya dicatat termasuk Arab kurang bermuamalah dengan Al-Quran? Sekemampuan ya, sekemampuan ya, sekemampuan kita, karena menulis Arab ya perlu kemampuan. Apalagi yang belum belajar bahasa Arab. Yang sudah belajar bahasa Arab pun belum tentu bisa menuliskan ayat langsung dengan apa-apa yang dibacakan oleh Ustadz. Namun bagaimana caranya, maksudnya bagaimana solusinya supaya berumalah dengan Al-Quran, supaya kita juga terbiasa, yaitu catatan-catatan tadi, karena temungkin kaberi kita apa? terkejar menuliskannya, kan sudah sudah dicatat, nanti di murojaah, dibuka di dalam Al-Quran, lihat terjemahnya, kemudian kalau ada tafsir, buka tafsirnya. Gak usah yang panjang-panjang tafsir ya. Nah, kalau beri terjemah tafsir yang usah panjang-panjang, bisa teka baca. Yang penting mah dapat aja makna ayat itu apa gitu ya. Contohnya tafsir Al-Muyassar itu sudah diterjemahkan. Antum beli itu. Beli. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana mau tanya bagaimana hukumnya bila bersalaman dengan bukan mahramnya dengan memakai sarung tangan di balik atau khimar sebagai penghalang? Ya tidak boleh. Sama, tidak boleh dicempal. Ya, tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh. Pada hente kena kulit, ya, tetap tidak. Makanya seperti peruqyah juga, peruqyah laki-laki terhadap perempuan, ada sebagian mereka supaya hente antal, langsung mereka memakai sarung tangan. Nah, itu tetap atau karasa ya, tubuh wanita beda atau diragapna oke, dek nama kayak oke, seperti itu. Bismillah Ustaz, apakah tidak punya SIM berdosa jika mengendari, sedangkan zaman sekarang buat SIM banyaknya dengan menyogok? Yaitu aturan pemerintah. Aturan pemerintah untuk kemaslahatan kita. Enggak semuanya harus nyogok. Ya, ada prosedurnya. Ada prosedurnya, ada latihannya, ya. Dilatih. Walaupun bisa lulus dari tes itu adalah luar biasa. Karena itu keterampilan untuk akrobat. Ya. Angka 8. Nawan anak ke 8 apa mau melakukan itu? Udah enggak tuh. Nu bisa gitu mah akrobat. Ya. Naik papan ka luhur ngegubrak. Atunya ngegubrak atuh normal mah. Nah akrobat mah bisa, akrobatik mah latihanan. Ya. Yang akrobat gimana?
latihan aja puluhan tahun, ndak deker bikin yang itu sebagai pekerjaannya yang dapat uang. Sekolah seperti orang S1 untuk bisa mempunyai keahlian komputer, S1 untuk kemampuan akunting, S1 untuk kemampuan wartawan gitu. Sama itu juga S1 ya. Ya kalau habis waktu untuk latihan itu mah ari tukang akrobat mana dibayar atuh, ada tiketnya ya. Bakal jadi penghasilan. Apa kita habis waktu dengan itu? Seperti itu. Jaranglah lulus. Ya terus aja, ya emang begitu prosedurnya. Namun kalau kita diminta untuk sudah kamu bayar aja, ya udah bayar. Nah, tapi bukan kita, Bapak, ayeuna lah. Kan itu diminta dari sana. Ya udah dikasih. Beres. Begitu ya? Nah itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaikan dari sistem pemerintahan kita ya. Semoga Allah Subhanahu, kita doakan. Ya. Ada lagi? Tidak ada Bu? Ibu-ibu ayat ada 2 orang? Ada 3 orang? Yang hadir 3 orang Bu? Hah? Banyak? Ayat 30? Ayat 3 yang bertanya, 10 yang gak cicing. Demikian kajian kita, semoga menambah iman, menambah amal ya. Papa memahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.